Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di studio kami, Studio K3, Kemenak Klaten Keren. Baik, di saluran informasi ini, saluran yang terpercaya, yang akan membicarakan seputar layanan, kebijakan Kementerian Agama di Kabupaten Klaten. Bersama saya, Triana Nurhandayani, yang akan menemani sahabat semuanya selama beberapa waktu ke depan. Di hari ini, di edisi pertama, kita mengadakan podcast di Studio K3. Alhamdulillah sudah datang, sudah hadir, yang siap akan membersamai kita, tamu spesial kita. Beliau adalah Bapak Humaidin, Bapak Kepala Kantor, yang akan memberikan kita informasi, yang akan memberikan kita pencerahan seputar layanan dan kebijakan di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Oke, kita nanti akan berbicara, akan sharing tentang beberapa kebijakan layanan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Nah, akhir-akhir ini sering saya mendengar ya, Teklim, bahkan Bapak ketika turun ke bawah itu sering menyampaikan yang namanya Kemenak berdampak gitu. Dan ada juga Asta Protas. Nah, sebenarnya itu maksudnya apa sih, Pak? Ketika Bapak senantiasa menjelaskan kepada kami tentang Kemenak berdampak, tentang Asta Protas. Nah, itu maksudnya bagaimana, Pak? Bisa? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ala wabarakatuh. Selamat siang, selamat kita semuanya. Salam, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih kepada Mbak Triana dan sahabat Kemenak Klaten yang berbahagia. Kita semuanya dari Kementerian Agama Kabupaten Klaten pada tahun 2025 sampai 2029 ini, kalau di pemerintah Republik Indonesia ada Asta Cita, ya, maka kalau di Kementerian Agama ada Asta Protas. Dia ada 8 program prioritasnya Kementerian Agama. Salah satunya adalah peningkatan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Yang kedua adalah penguatan ekoteologi, dan yang ketiganya adalah layanan Kemenak berdampak. Itu baru yang ketiga. Jadi program atau gerakan Kemenak berdampak ini merupakan bagian dari Asta Protas Kementerian Agama Republik Indonesia, yang harapannya bahwa apapun yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu memberikan dampak positif, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, baik masyarakat internal ya maupun masyarakat luas, masyarakat eksternal. Masyarakat internal siapa ya? Para ASN, para pegawai yang ada di bawah lingkungan Kementerian Agama. Harapannya dengan gerakan Kemenak berdampak juga dinikmati oleh ASN-ASN yang di bawah Kementerian Agama. Layanan-layanan Kementerian Agama juga dinikmati oleh mereka-mereka, jadi oleh ASN sendiri. Misalnya kenaikan pangkat yang sesuai dengan waktunya, penggajian yang tepat pada waktunya dan semuanya. Kemudian tanpa ada pungutan dan semuanya. Nah, ini semua dalam rangka dampak bagi masyarakat internal. Kemudian bagi masyarakat luas, masyarakat di luar Kementerian Agama atau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, harapannya Kementerian Agama tidak hanya memberikan dampak-dampak yang rutinitas ya, seperti misalnya kalau KUA kegiatannya menikahkan, itu sudah berdampak, betul sudah. Tapi itu menjadi tugas utama rutinitas kita, Kementerian rutinitas KUA. Biasanya penyuluh memberikan penyuluhan kepada masyarakat sudah, madrasah memberikan pendidikan, itu sudah. Tapi itu baru sebagian. Yang kita harapkan bahwa dengan gerakan Kementerian Agama berdampak ini dirasakan secara detail, dirasakan secara masif oleh masyarakat. Nah, termasuk gerakan-gerakan yang ada di masyarakat, gerakan-gerakan yang dilaksanakan oleh ASN Kementerian Agama, pejabat Kementerian Agama dan institusi Kementerian Agama, harapannya bisa dinikmati. Nah, sebagai contoh, di Klaten telah kami laksanakan sejak kami hadir di Klaten di menjelang Idul Fitri ya. Kami ada gerakan Kemenak berdampak bekerjasama dengan Pemkab Klaten sama Bupati, diajak ke Giripasang ya, untuk apa? Berbagi-bagi uang ya. Ketika menjelang Idul Fitri maka yang kita bagikan uang. Kenapa uang? Karena masyarakat ketika menjelang Idul Fitri pasti butuh uang.
Apalagi misalnya keluarganya belum pulang, anaknya belum pulang, maka orang tua butuh uang untuk diberikan kepada anak-anak yang datang ke rumahnya. Kemudian tidak hanya di sana, kita juga terucuk. Kemudian juga kepada internal ya, pada guru-guru, khususnya guru-guru yang belum sertifikasi juga kita berikan di sana, termasuk berikan modal usaha bagi masyarakat yang mengalami ekonominya mungkin belum sebagus kita, seperti itu. Itu gerakan Kemenak berdampak seperti itu. Jadi harapannya kita dirasakan betul oleh masyarakat, kita bisa membuat masyarakat ya sedikit bahagia, sedikit bisa tersenyum. Jadi tidak hanya Kementerian Agama hadir di acara-acara seremoni, hadir setelah itu pulang, tapi ada yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemarin baru saja yang kita lakukan di Hari Raya Idul Adha ya, kita adakan gerakan Kemenak berdampak bayi ibadah korban. Jadi ibadah korban yang itu sudah menjadi ajaran Islam bisa dirasakan juga oleh masyarakat. Kemarin alhamdulillah terkumpul 5 sapi dan 3 kambing yang kita sembelih di 3 titik, ada di Sidokerso, namanya berbeda, kemudian di Ngorean Ngandong, Gantiwarno, dan juga Kerangan Jogonalan. Di Gantiwarno ada 2 sapi dan 1 kambing, kemudian di Jogonalan juga ada 2 sapi 1 kambing. Itu semuanya bukan anggaran negara, semuanya anggaran dari kita semua, dari ASN Kementerian Agama dan juga dari donatur yang bisa kita himpun. Jadi harapan kita semua, harapan kami sebagai pejabat di Kementerian Agama, program kami bisa betul-betul bisa dinikmati secara real ya, bisa dinikmati tidak hanya dalam bentuk retorika, tapi juga dalam bentuk real nyata bahwa inilah program Kementerian Agama yang bisa dinikmati. Seperti itu. Jadi gerakan Kemenak berdampak itu harapannya tidak hanya dampak secara internal, tapi juga dampak yang luas. Jadi masyarakat merasakan bahwa Kementerian Agama hadir, seperti itu. Oke, baik. Ternyata cukup luas ya cakupan tugas dari ASN Kementerian Agama digabungkan. Cuma begini Pak, di masyarakat itu sering identik Kemenak itu tugasnya hanya untuk kajian keagamaan, hanya untuk pernikahan. Nah, Bapak bagaimana caranya ini menjelaskan kepada masyarakat bahwa ternyata tugas nyata kita itu lebih luas daripada itu? Iya. Bagaimana Bapak? Iya. Selama ini memang sebagian masyarakat tahunya bahwa Kementerian Agama itu tugasnya ya urusan keagamaan ya, urusan pengajian, urusan ngaji, urusan nikah. Nah, kalau dulu ada haji misalnya di luar. Tapi sesungguhnya tidak hanya itu. Jadi Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian ya yang ada di Republik ini, memang tugas utamanya iya betul urusan di bidang keagamaan betul. Tapi tidak berhenti di keagamaan saja. Jadi semua bidang bisa dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama dengan pegawai yang sudah sangat banyak ya, 300.000 lebih ASN Kementerian Agama sesungguhnya bisa masif untuk memberikan manfaat yang positif, memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Makanya dengan Asta Protas itu, yang salah satunya dengan layanan berdampak ya, layanan yang berdampak itu harapannya masyarakat Kementerian Agama, ASN Kementerian Agama bisa memberikan nilai lebih, bisa memberikan manfaat lebih. Jadi tidak hanya sekedar ngaji, tidak hanya menikahkan, tidak hanya misalnya hal-hal yang bersifat keagamaan, tapi juga untuk yang lain. Maka Pak Menteri Agama, Pak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar membentuk atau mencetuskan 8 program prioritas, yang salah satunya tadi Kemenak berdampak atau gerakan Kemenak berdampak. Kemudian ada juga ekoteologi. Harapannya apa dengan ekoteologi? Harapannya dengan kita semuanya menanam ya, itu menjaga alam semesta, sehingga masyarakat setelah kita ya, anak-anak generasi kita, setelah kita itu bisa menikmati alam yang juga indah, alam juga yang teduh, yang nyaman. Jadi sesungguhnya cakupan kita tidak terpetik ya, tidak sempit. Kementerian Agama itu yang dilayani dari masyarakat waktu itu lahir sampai kemudian meninggal. Jadi semua kebutuhan, semua tugas kehidupan masyarakat itu sesungguhnya menjadi domain layanan Kementerian Agama. Seperti itu. Berarti kalau saya melihat
peran dari ASN Kemenak itu benar-benar luar biasa ya Pak. Iya, Jadi harus iya. terjun langsung ke masyarakat, langsung apa namanya, dampaknya tuh langsung gitu. Nah ketika sebagai seorang ASN Kemenak itu tuntutannya harus berhadapan langsung dengan masyarakat tanpa mengenal waktu, ya bisa jadi ya Pak ya, ya tanpa mengenal. Bapak melihat kebijakan seperti ini terus bagaimana Pak? Maksudnya kita sebagai ASN langsung hadapannya dengan masyarakat gitu. Oke. Iya, karena memang tadi ya saya sampaikan bahwa tugas fungsi Kementerian Agama itu memang dari lahir sampai dari manusia lahir sampai manusia meninggal itu ada semuanya ya. Dari segala seluk beluknya ada semuanya. Maka ASN Kementerian Agama itu harus satu ya. Kalau saya bisa menyampaikan, satu harus memiliki sifat ya apa namanya kober ya. Jadi ASN Kementerian itu harus kober, harus punya kepedulian, harus care ya, harus care dengan masyarakat, harus care dengan lingkungannya. Ketika masyarakat misalnya ada yang tanda petik ya, kalau di Klaten misalnya ada sebagian lah, ada oknum yang misalnya ada PLI dan sebagainya, kita juga harus care di sana. Harus kita berikan edukasi, kita harus berikan apa namanya sentuhan-sentuhan. Nah jadi yang ada tidak hanya untuk melarang, ya tidak hanya melarang, tapi mari kita arahkan seperti itu. Maka pertama, ASN Kementerian Agama itu harus kober, jadi harus punya waktu yang luas ya kepada masyarakat. Maka tadi saya dengan sampaikan bahwa kerja ASN Kementerian Agama itu tidak kenal waktu, bahkan bisa jadi tidak kenal tempat ya. Jadi sebagai contoh lah penyuluh misalnya ya, penyuluh kerjanya tidak hanya jam setengah 8 sampai jam 4 sore, tapi bisa juga sampai malam ya. Bahkan kami misalnya atau teman-teman semua yang ada di kampung-kampung bisa kerja dari setelah subuh ya, ketika kita diminta oleh masyarakat ya untuk apalah melayani masyarakat apapun, mungkin nyembelih kambing, mungkin mimpin doa dan sebagainya, harus dilayani juga oleh ASN Kementerian Agama. Maka ada opini di masyarakat bahwa ASN Kementerian Agama itu ASN yang luar biasa, harus semuanya bisa, itu satu koper. Kemudian yang kedua pintar ya, memang harus pintar. Jadi ASN Kementerian Agama harus punya intelektual yang luar biasa. Lebih-lebih sekarang dengan AI ya yang sudah luar biasa, maka harus bisa memanfaatkan. Dan ini sesungguhnya sudah dicontohkan oleh Nabi ya. Ketika Allah memerintahkan Nabi untuk membaca, sesungguhnya nggak ada tulisan harus dibaca. Ketika di Gua Hira nggak ada tulisan Iqra-nya gitu. Ketika Nabi diperintah oleh malaikat tuh bacalah atau Iqra, nggak ada tulisan di situ. Nah, artinya apa? Kita harus bisa membaca keadaan. Bisa membaca keadaan. Ketika zaman itu orang-orang menyebutnya zaman jahiliyah ya. Jadi ketika zaman jahiliyah, ketika zamannya seperti itu, maka kita harus bisa mengambil sikap, harus bisa memberikan edukasi seperti apa, seperti itu. Jadi itu yang pertama, sober, yang kedua pintar ya, yang ketiga adalah benar ya. Jadi dalam hal ini adab atau akhlak. ASN Kementerian Agama ini orang menyatakan seperti baju putih ya. Jadi orang Kementerian Agama itu nggak boleh salah sepertinya gitu. Maka ketika salah sedikit viral gitu. Ada makanya yang sekarang viral kan ya, yang dilakukan oleh tanda petik ya orang-orang yang menyandang ada belakangnya ada gelar agama seperti itu. Maka inilah pentingnya pentingnya akhlak. Jadi kita tidak hanya pintar, tidak hanya koper, tapi juga akhlaknya juga harus betul-betul menyatu dalam dirinya. Jadi harapan kami semua ASN Kementerian Agama juga seperti itu. Adab adalah segala-galanya. Ya, baik. Oke, baik Pak. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang penting ya, yang mungkin sahabat Kemenak dan juga semua ASN Kemenak juga memahami bersama tentang Asta Protas itu tadi Pak. Jadi 8 program prioritas Kemenak. Nah, nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perdalam lagi gitu ya dari beberapa program. Yang pertama yaitu Bapak tentang pendidikan. Pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi gitu. Jadi menurut Bapak gitu, ketika sekarang ini belakangan ini gencar dengan melaksanakan SK unit layanan disabilitas. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau kita sudah itu kan otomatis berbau dengan pendidikan. Sementara yang disabilitas itu kayak
kayak terpinggirkan begitu ya. Nah, Iya. jadi seberapa krusial peran ULG ini dalam memastikan pendidikan keagamaan itu secara adil dan mereka benar-benar terlayani dengan Iya, siap. Jadi salah satu prioritas penting ya dari Kementerian Agama adalah terwujudnya pendidikan yang unggul, ramah dan terintegrasi. Nah, pendidikan yang unggul satu ya, unggul itu mungkin bisa unggul prestasi yang tampak ya, mungkin prestasinya bagus, anak-anaknya tadi luar biasa, rasanya luar biasa, gurunya luar biasa, tapi juga ramah gitu. Nah, yang sering disampaikan bahwa ketika pendidikan itu harus ramah, banyak kan pendidikan unggul tapi nggak ramah gitu. Kenapa nggak ramah? Yang diterima hanya anak-anak yang pintar-pintar saja, anak-anak yang diseleksinya bagus. Tapi ketika ada anak yang kata petik ya, ada lambat dalam berpikir, adalah ada kurang ketika berhitung, ada kurang ketika menghafal, dia nggak diterima. Ini artinya apa? Jadi pendidikannya masih pendidikan eksklusif ini belum untuk semua. Jadi education for all-nya belum. Maka harapannya madrasah dengan protas ini, karena madrasah ada di bawah Kementerian Agama ya, pendidikan yang di Kementerian Agama itu harus pendidikan yang satu unggul, tapi juga ramah. Jadi bisa nikmati oleh semua kalangan, baik yang tanda petik ya kalangan mampu, kalangan yang pintar atau yang cepat dalam berpikir, maupun kalangan yang tanda petik ya mohon maaf ini yang mengalami disabilitas. Tidak ada satupun anak lahir ke dunia pengen disabilitas, nggak ada. Nah, tidak ada satupun anak yang lahir ini keterbelakangan, nggak ada gitu loh. Nah, siapa yang menjadi Allah semua yang membuat dunia ini seperti itu Allah. Maka kita sebagai pengelola lembaga pendidikan, kita harus memfasilitasi itu. Maka di Kementerian Agama ada WLD, ada unit layanan disabilitas. Nah, maka kami sudah sampaikan ke madrasah-madrasah di bawah Kementerian Agama. Jadi madrasah atau lembaga pendidikan di Kementerian Agama harus mau menampung. Ya. Maka yang sering disampaikan bukan seleksi ya, tapi penerimaan gitu ya. Jadi seleksinya mungkin bukan seleksi ini pintar ini nggak pintar, tapi seleksi bagaimana kita penempatan, placement test seperti itu. Jadi anak-anak yang mungkin ada keterbelakangan mental, ada yang mungkin dalam tanda petik berpikirnya lamban, itu tetap bisa diakomodir seperti itu. Jadi ini yang ramah, itu ramah dalam tanda petik ya, ramah yang ramah disabilitas. Tapi juga ramah bagi yang lain-lain, misalnya sarana ya prasarana yang ada yang dibangun itu juga harus ramah, gitu. Ramah bagi anak. Kalau misalnya harus ada yang berkursi dorong misalnya harus seperti apa, termasuk toilet juga harus seperti itu gitu. Jadi ini penting bagi kita semuanya di Kementerian Agama ini harus melaksanakan betul-betul protesnya Pak Menteri ini. Satu, madrasah yang unggul, pendidikan yang unggul, yang kedua ramah. Kemudian yang ketiga terintegrasi. Kenapa harus terintegrasi? Sahabat Kemenak yang kami hormati, bahwa kita nggak bisa mendidik sendiri-sendiri, nggak bisa. Keberhasilan pendidikan itu adalah keberhasilan bersama. Ya. Harus terintegrasi. Tidak hanya keluarga, masyarakat, dan madrasah atau sekolah, tidak hanya itu, tapi juga dengan lintas sektor harus terintegrasi betul. Nah, misalnya ya, yang dari TK, jangan sampai ada yang kemudian tidak sampai sekolah. Yang sudah lulus SD, SMP, MI, MTS, jangan sampai ada yang putus sekolah. Nah, maka lembaga pendidikan harus menjamin itu semua, menjamin madrasahnya unggul, ramah, dan juga tetap terintegrasi seperti itu. Iya, berarti sekolah atau madrasah itu berarti harus bersiap ya Pak, ketika menerima itu tidak hanya yang pintar-pintar saja, tapi juga yang disabilitas bersiap. Nah, harus. Kalau menurut Bapak, pesan apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah atau madrasah untuk menerima ini? Memang bukan suatu yang mudah ya, bahwa untuk melaksanakan program disabilitas bukan satu yang mudah. Guru juga banyak kekurangan juga, keterbatasan guru, kemampuan guru terkait melayani anak-anak disabilitas juga tidak mudah memang. Tapi harus disiapkan, harus belajar dengan seksama bahwa guru memang harus punya kompetensi yang luar biasa ya. Tidak hanya kompetensi pedagogi sama profesionalnya saja, tapi kepribadiannya juga harus happy juga, harus bisa menyadari juga bahwa
semua makhluk Allah, semua ciptaan yang ada ini adalah semua karunia ya. Harus semua dipahami betul bahwa ini adalah karunia dari Allah yang harus kita layani bersama-sama. Maka jangan kemudian bangga ketika anaknya berprestasi saja, tapi juga tetap harus bangga ketika ada anak-anak yang disabilitas ini juga berprestasi seperti itu. Maka madrasah memang harus menyiapkan semuanya, termasuk saraplasnya harus disiapkan, termasuk guru-gurunya. Maka harapan kami nanti ketika ada liburan akhir tahun ini, liburan akhir tahun ini, harapan kami ada upaya konkret dari madrasah untuk IHT mereka ya, in-house training untuk ngedrill guru-gurunya dalam rangka melaksanakan tugas di tahun 2026-2027 nanti seperti itu. Menarik ya sahabat Kemenak, bahwa ini bersiap nih bagi yang berkecimpung di madrasah di dunia pendidikan. Besok sudah mulai ajaran baru, monggo bersiap untuk menerima secara adil semua siswa yang butuh pendidikan. Gitu nggak Pak? Siap. Baik, sekarang yang selanjutnya, nah, ini program yang menarik juga, yaitu tentang kerukunan dan penguatan ekoteologi. Ya. Bahwasanya Kemenak itu senantiasa mengajak, gitu ya, mengajak kita semuanya, mengajak seluruh masyarakat untuk merawat bumi, kemudian senantiasa menjaga kebersihan dan lain sebagainya gitu. Nah, melalui gerakan apa yang kemudian Bapak cetuskan di Kabupaten Klaten ini, di masyarakat ini untuk senantiasa menjaga dan merawat bumi ini? Seperti apa Bapak? Ya, terkait meningkatkan kerukunan cinta manusia dan ekoteologi ya. Satu, terkait kerukunan, bahwa memang untuk kita semua bisa survive ya, untuk bisa membangun dengan baik, untuk bisa hidup dengan nyaman, itu salah satu kata kunci adalah rukun ya. Kalau kita rukun maka akan nyaman. Ketika kita sudah nyaman, insya Allah akan bahagia masyarakat seperti itu. Nah, maka mari kita berupaya untuk saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai ya, jaga toleransi. Perbedaan pasti ya. Jadi yang namanya beda-beda itu, dunia ini memang beda-beda, isinya beda-beda, nggak ada yang sama. Dan karena beda-beda itulah jadi indah seperti itu. Maka mari yang beda-beda itu dijaga sedemikian rupa supaya tetap baik, supaya tetap rukun, tetap berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian terkait ekoteologi, terkait penguatan menjaga bumi, menjaga alam semesta supaya generasi setelah kita ya, anak-anak kita ke depan juga tetap bisa hidup nyaman di bumi Klaten misalnya yang Allah ciptakan ini. Maka kami mengajak kepada semuanya, wabil khusus kepada ASN Kementerian Agama dan juga warga masyarakat semuanya, mari jaga alam semesta ini, jaga bumi dengan sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan bumi itu dengan bentuk yang seluar biasa mungkin. Maka kita semuanya harus bisa mengupayakan untuk menjaga. Kalau kita tidak bisa menanam, maka jangan menebang. Nah, harapannya seperti itu. Jadi kata-kata kecilnya, ketika kita tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat yang tidak baik. Gitu. Kalau belum bisa menanam, jangan nebang. Gitu. Maka ini proses menanam. Kami juga sampaikan kepada teman-teman kepala KUA, kepada para penghulu, dan mohon juga kepada para penyuluh, para guru. Nah, biasakan kepada siapapun yang ada di lingkungannya, para kepala KUA misalnya, ketika mau menikahkan calon pengantin misalnya, ajaklah mereka untuk membawa bibit misalnya, bibit pohon atau apapun lah namanya, bawa bibit. Kalau di lingkungan KUA mungkin tidak ada lokasi, mungkin bisa ditanam di lingkungan rumah ibadah atau mungkin ditanam di lingkungan rumah tinggalnya, kan juga nggak masalah. Jadi yang dijaga tidak hanya lingkungan kantor, tidak hanya lingkungan rumah, tidak hanya lingkungan siapa, dimanapun mau dijaga bersama-sama. Kepada siswa-siswa yang di madrasah juga seperti itu. Kami berharap Pak Kepala Madrasah, Pak Guru, Bu Guru, ajaklah anak-anaknya untuk menanam. Selama semua kita ya, ASN dan juga masyarakat semua menanam bersama-sama, menjaga bersama-sama, insya Allah bumi ini akan tetap lestari ya. Nah, makanya inilah pembiasaan menanam ini menjadi penting bagi kita semuanya. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti memang
memang kesadaran untuk merawat bumi itu tidak hanya sekedar muncul dengan sendirinya ya Pak. Iya. Jadi harus ada tangan panjang para ASN Kemenak, terutama para pendidik untuk bisa menyampaikan kepada anak didiknya bahwa bumi ini perlu merawat. Berbicara masalah pendidikan terkait dengan program tadi, tidak jauh dari dunia pesantren. Di kalangan masyarakat itu Pak, saya dapati mereka itu banyak yang masih enggan memasukkan anaknya ke pesantren. Karena dalam pikiran mereka, lulusan pesantren itu hanya bisa ngaji kitab, hanya bisa belajar agama. Tapi kalau sudah terjun untuk masalah maisha, untuk masalah ekonomi, mereka lemah. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mematchkan antara pesantren dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat itu terbuka bahwa pesantren itu tidak melulu hanya mengajarkan tentang keagamaan, tapi juga bagaimana memberdayakan keekonomian. Iya. Nggih, pesantren memang salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia mungkin ya. Sebelum adanya sekolah, sebelum adanya madrasah, sudah ada dulu pesantren di masyarakat kita memang. Nah, dari awalnya memang pesantren itu untuk membekali terkait ini ya, ilmu agama memang. Nah, cuman memang ya namanya manusia hidup kan tidak hanya butuh ngaji ya, tapi juga butuh maisha, butuh penghasilan, butuh yang lain-lain. Maka sekarang sudah mulai banyak pesantren-pesantren yang mengembangkan dirinya, mengembangkan pesantrennya dengan keterampilan yang luar biasa. Dan sampai saat ini pesantren itu betul-betul telah teruji ya, bahwa sampai hari ini itu belum ada pesantren negeri, belum ada. Semua pesantren adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan dibiayai oleh masyarakat, dibiayai kadang-kadang oleh pribadi, malah oleh sang kiai. Bahkan juga banyak pesantren-pesantren yang tanpa bayar seperti itu. Cuman memang di sana biasanya dikembangkanlah ekonomi agro bisnis ya yang ada di lingkungan pesantren. Tergantung sih memang, kalau pesantren yang modern mungkin arahnya sudah lebih ke modernnya. Tapi kalau pesantren yang masih ada agak-agak di pinggir, mungkin dengan dunia pertanian, dengan peternakan seperti itu. Cuman sekarang sudah cukup banyak, dan tantangan luar biasa sekarang karena adanya berita-berita yang petik ya yang kurang mendukung pesantren, sehingga banyak anak-anak yang kemudian agak kurang kurang tertarik dengan dunia pesantren, karena ada misalnya di pesantren itu ketat, di pesantren itu nggak boleh bawa HP misalnya. Nah sekarang ini kan anak-anak enjoy asiknya dengan main HP misalnya. Nah tapi sesungguhnya tidak benar seperti itu, tidak semuanya benar. Nah, sebetulnya sudah diakomodir di pesantren itu ada waktu-waktu kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan harus belajar mandiri dan sebagainya, itu ada di pesantren sudah diatur semuanya. Dan menurut saya memang kebanyakan pemimpin-pemimpin sukses yang ada di kita di Indonesia itu muncul dari pesantren. Karena apa? Dia itu sudah dibiasakan dari kecil, dari dini sudah prihatin, sudah puasa, sudah latihan memimpin, di sana ada semuanya. Nah, maka ketika dia menjadi dewasa, dia bisa menjadi pemimpin yang hebat. Ya baik, jadi betul ya sahabat Kemenak, mungkin sekarang coba kita buka pikiran kita bahwa pesantren itu tidak melulu belajar tentang agama, tapi bagaimana mengajarkan para santrinya untuk membangkitkan jiwa entrepreneurnya, sehingga ketika lulus dari pesantren dia siap untuk menuju ke global ya, persaingan global yang lebih. Dan tambahan sedikit ya terkait pesantren sekarang, memang kan sekarang pesantren juga sudah diakui ya, kesetaraan dengan lembaga pendidikan formal. Jadi lulus dari pesantren tertentu nanti bisa melanjutkan belajar juga, bisa melanjutkan kuliah juga, dan seterusnya seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi sahabat Kemenak, luar biasa 8 program prioritas ini kalau kita baca, kita lihat itu sangat perfect gitu ya Pak, sangat sempurna itu. Tapi ketika dihadapkan dengan realita, banyak tantangan tantangan sendiri yang harus kita hadapi. Nah, pesan Bapak nih bagaimana untuk para pendidik, para penyuluh ketika berhadapan dengan masyarakat sementara kita memegang atau membawa program-program yang sangat luar biasa ini. Iya, kami yang pertama ya, bagi para ASN di Kementerian Agama,
bahwa hidup itu memang pasti akan ada tantangan. Tidak ada hidup yang tanpa tantangan, tidak pernah ada. Jadi ketika kita akan berbuat baik, pasti cobaan, godaan semuanya pasti ada. Mungkin sudah banyak contoh lah ya dari para nabi-nabi sebelumnya, ketika beliau memperjuangkan syariat ya, memperjuangkan agama, pasti cobaan-cobaan, tantangan, makian semuanya ada. Maka kita sebagai asisten Kementerian Agama jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah, dan jangan gentar ya, nggak usah takut untuk memperjuangkan segala sesuatu yang itu memang kita yakini kebenarannya. Jadi insya Allah dengan Bismillah ya, saya sering menyatakan, dengan Bismillah, dengan semangat yang kuat, dengan jiwa, kemampuan kita, dengan potensi yang ada, insya Allah akan bisa berhasil pada waktunya. Memang untuk berhasil butuh waktu ya. Berhasil itu butuh waktu, butuh perjuangan. Tidak ada keberhasilan yang datang tiba-tiba. Nah, makanya untuk bisa goal ya kita harus lari sekencang mungkin, layani masyarakat dengan bahagia, dengan tersenyum. Maka saya sering sampaikan gerakan masyarakat tersenyum ya, gemas. Mari kita layani masyarakat dengan tersenyum supaya mereka bahagia. Untuk membuat mereka bahagia, kita sendiri harus bahagia dulu ya. Jangan kita ngajak bahagia tapi kitanya susah, maka orang-orang akan pernah percaya. Maka gerakan masyarakat tersenyum ini menjadi salah satu bagian upaya untuk ngegolkan program prioritas itu, termasuk gerakan Kemenag Berdampak. Seperti itu. Oke, baik. Sebagai penutup Pak, adakah kata-kata hari ini penyemangat untuk sahabat ASN, Kemenag dan masyarakat? Ya. Sebagai kata-kata Oke. Kami semua dari Kementerian Agama bersepakat untuk berupaya menjadikan Kemenag Klaten keren. Jadi Kemenag Klaten yang komunikatif, kolaboratif, kemudian empati, ya, responsif, efektif, efisien, kemudian excellent dan juga nyaman. Harapannya semua masyarakat dengan kehadiran Kementerian Agama ini menjadi nyaman dan bahagia. Itu kira-kira. Baik, terima kasih. Baik sahabat Kemenag Kabupaten Klaten, sudah panjang perbincangan kita bersama Bapak Humaidin, luar biasa. Ini buat saya sendiri juga membuka wawasan yang luar biasa yang kemarin masih meraba-raba. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, bagi sahabat Kemenag semuanya, begitu ya. Bahwa Asta Protos itu bukan hanya sekedar slogan, tapi bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita menjalankan untuk kesejahteraan umat. Baik, terima kasih kepada Bapak Humaidin yang telah meluangkan waktunya. Dan untuk sahabat Kemenag yang dimanapun berada, terima kasih waktunya sudah menyaksikan. Insya Allah nanti akan ada podcast-podcast selanjutnya di studio K3. Seperti itu, dengan tema-tema yang lebih menarik, dengan narasumber yang luar biasa. Gitu. Kita akan bersama-sama perbincangan tentang pelayanan kebijakan yang ada di Kemenag Kabupaten Klaten. Begitu dari saya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.